Horror Story Fever. Judul Horor Danau Ranjau. Saat ini Mita dan Boy sudah mendiami rumah baru mereka di perumahan Diamond Sky. Perumahan yang sangat unik dan elegan. Dan tidak terasa saat ini Mita sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan. Boy dan Mita sangat berbahagia dengan keadaan tersebut. Suatu malam, Mita sedang duduk memandangi bulan dari teras rumahnya. Boy sendiri sedang asyik menonton siaran bola di televisi. Saat Mita sedang menikmati secangkir tehnya, tiba-tiba Mita melihat seperti bentuk bayangan. Di depan danau dekat rumahnya, seperti banyak keramaian, dan tiba-tiba muncul suara-suara gaduh yang timbul. Seperti senapan, seperti bom, dan cukup terdengar dor, seperti ada sesuatu juga yang meledak. Mita sangat kaget dan masuk ke dalam rumah. "Boy, kamu dengar suara tadi nggak?" tanya Mita. "Suara apa sayang?" jawab Boy. "Aku lagi nonton siaran bola, nggak bisa dengar suara apapun." Mita pun berpikir, mungkin cuma perasaan aku aja. Lalu Mita pun kembali ke teras. Bayangan-bayangan tadi ternyata sudah hilang. Suasana sangat hening kembali. Malam itu Mita tidak bisa tidur. Dia bermimpi sangat aneh. Seperti masa peperangan. Suara bom di mana-mana, penuh suara bising, senapan, bom silih berganti. Bahkan Mita juga melihat banyak darah, banyak manusia yang terkapar, dan Mita melihat sendiri gambaran tersebut sampai dia menangis dan terisak. "Sayang, bangun," ucap Boy. "Kamu mengigau." Mata Mita pun mulai terbuka. Dia melihat wajah Boy dan dia merasa sangat ketakutan. "Aku lihat banyak darah, seperti perang. Sangat menakutkan," ucap Mita. "Sabar sayang, itu kan hanya bunga tidur. Kamu lagi mimpi." "Tapi bayangan tadi sama seperti yang aku lihat di danau semalam, Boy." Dan Boy pun meyakinkan Mita kalau dia itu hanya bermimpi, tidak perlu dikhawatirkan. Pagi ini Mita berolahraga sambil berlari mengitari komplek perumahannya. Tiba-tiba dia melihat seorang nenek-nenek tukang sapu yang sudah sangat tua sedang menyapu di jalan. "Selamat pagi, Bu," sapa Mita. "Iya, Neng," jawab nenek tua tadi. "Maaf, Bu, Ibu orang asli daerah sini ya?" "Iya, Neng. Saya teh dari Kampung Ranjau di sebelah komplek ini," jawab si nenek. "Kampung Ranjau? Kalau komplek ini dulunya apa ya, Nek?" "Oh, di sini juga sebenarnya bagian Kampung Ranjau teh. Sebelum dibeli oleh perumahan, dulu teh rumah nenek gak jauh dari danau situ," sambil menunjuk danau tempat rumah Mita tadi. "Danau itu namanya Danau Ranjau, Nek?" kata Mita. "Iya teh, dulu teh di sini adalah tempat lokasi perang. Waktu itu ini banyak lapangan sama hutan. Lalu pada zaman tersebut banyak mayat yang meninggal karena korban perang. Tepatnya teh di Danau Ranjau tadi. Itulah asal muasal nama desa kami dan nama danau tersebut jadi Danau Ranjau. Pada saat itu karena masih banyak sisa ranjau dari hasil perang. Lalu untuk membuat kuburan massal, beberapa ketua desa memiliki inisiatif untuk meledakkan ranjau tersebut hingga ada kedalaman yang cukup dalam. Lalu semua mayat-mayat yang sudah mati dan meninggal tadi dilempar ke sana. Anehnya setelah kejadian tersebut langsung turun hujan tidak berhenti. Tiba-tiba dalam beberapa minggu saja hasil lubang ranjau sudah ditutupi dengan air. Saat itulah danau tersebut disebut Danau Ranjau. Kampung ini disebut Kampung Ranjau, jawab si nenek tua tadi menjelaskan secara terperinci. Mita langsung berpikir tentang bayangan dan mimpinya semalam. Mita merasa banyak hal yang bisa dilihat dan juga difikirkan
banyak kesamaan dengan apa yang dijelaskan nenek tua ini. Terima kasih ya, Nek, sapa Mita. Sama-sama, Teh, ucap si nenek lalu kembali menyapu. Tiba-tiba Mita duduk di depan danau dan saat duduk dan melihat ke dalam air, tiba-tiba Mita melihat seperti ada bayangan mayat orang-orang yang meminta pertolongan. Hampir saja Mita merasa tangan itu mencoba menariknya. Tiba-tiba dia merasa ada yang menahannya. Sayang, hati-hati, jangan terlalu dekat dengan air. Nanti kamu bisa jatuh, ucap Boy. Dan ucapan Boy menyadarkan Mita bahwa dia hampir saja masuk ke dalam air danau tersebut. Di rumah pun Mita membicarakan pertemuannya dengan nenek tadi kepada Boy. Sudahlah sayang, kamu jangan terlalu berlebihan. Itu kan cerita masyarakat di kampung ini saja, jawab Boy santai. Tapi tadi aku merasa mayat-mayat itu hampir menarikku ke air, ucap Mita. Kamu tuh lagi hamil, jangan banyak pikiran. Kasihan anak aku nanti di dalam perut, jawab Boy sambil memegang perut Mita yang mulai besar. Malam Jumat ini Mita hanya di rumah seorang diri. Kebetulan Boy sedang ada meeting di luar kota. Dan akhirnya Mita memutuskan untuk tidur lebih awal. Dia merasa sangat lelah. Tiba-tiba, suara-suara ramai terdengar kembali. Suara tembakan, suara bom, suara keramaian orang yang sedang seperti berperang. Mita menjadi sangat ketakutan. Suara itu sekarang menjadi semakin jelas. Mita seperti mengalami kembali masa peperangan tersebut. Keesokan harinya setelah Boy pulang, Mita pun meminta Boy untuk datang ke manajemen perumahan Diamond Sky. Di sana Mita meminta pihak manajemen untuk mencoba mencari tahu apakah di dalam danau ranjau yang membuat Mita tidak dapat hidup dan nyaman ada sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Karena manajemen perumahan Diamond Sky cukup profesional dan peka, maka mereka menjanjikan akan coba mengeruk danau ranjau tersebut dan melihat apa yang ada di dalam danau tersebut. Dan hari ini pun mobil pengeruk tiba. Semua sudah disiapkan. Banyak warga kampung dan warga perumahan yang ikut menonton, karena banyak yang ingin menyaksikan apa betul cerita yang selama ini mereka dengar. Dan ternyata benar, mobil pengeruk itu mulai mengeruk, dan muncullah mayat-mayat yang berada di dalam danau tersebut. Yang paling aneh, mayat tersebut tidak ada yang rusak. Semua bagian tubuhnya dapat dilihat secara utuh. Ini membuat kaget banyak orang yang melihat. Ternyata setelah dikumpulkan, hampir 100 mayat ditemukan dari danau ranjau tersebut. Saat ini, manajemen perumahan pun memberikan lahan untuk pemakaman mereka agar bisa dikuburkan secara layak. Dan saat pemakaman tiba, Mita melihat banyak bayangan yang tersenyum padanya. Mita yakin mereka sekarang sudah lebih tenang.